Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengharapan Mesianis Yahudi dan Mesianis dalam Perjanjian Baru. Yang pertama itu kita membahas dari pengertian. Dalam bahasa Injil, kata pengharapan artinya suatu kepastian, tidak goyah, dan aktif. Para nabi berbicara mengenai memiliki harapan yang teguh dan penuh harapan. Itu bisa kita lihat dalam pertama Petrus pasal 1 ayat 3. Yang berikut adalah gelar Mesias. Dalam membahas Kristologi, wajar kalau kita mulai dengan istilah Mesias, karena istilah yang searti dalam bahasa Yunani yaitu Kristus, yang artinya yang diurapi. Banyak sekali dipakai dalam gereja Kristen. Hal ini nyata dengan adanya fakta bahwa orang-orang percaya kepada Yesus pada masa permulaan disebut sebagai orang-orang Kristen. Dan hal ini merupakan kesaksian yang mengesankan karena dari sini kita dapat melihat bagaimana pentingnya konsep Kristus dalam pikiran mereka. Mereka begitu yakin bahwa Yesus adalah Mesias dan mereka begitu giat dalam memberitakan hal itu sehingga orang-orang lain menyebut mereka pengikut Kristus. Yang berikut pengharapan Mesianis Yahudi. Dalam tradisi Yahudi, pengharapan Mesianis dipercaya sebagai janji Allah yang diberikan kepada umatnya. Mesias diharapkan akan menjadi seorang pemimpin politik dan rohani yang akan memulihkan kerajaan Israel dan mengembalikan umat Yahudi ke tanah mereka. Yang berikut adalah pengharapan Mesianis di Perjanjian Baru. Di Perjanjian Baru Alkitab Kristen, pengharapan Mesianis terwujud dalam figur Yesus Kristus. Dalam pandangan Kristen, Yesus adalah inkarnasi Allah yang diutus ke dunia untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa dan memberikan keselamatan melalui kuasanya yang ilahi. Yesus dipandang sebagai Mesias yang sudah lama dijanjikan dalam tradisi. Yang berikut adalah kitab-kitab Injil Sinoptik. Bukti dari kitab Injil Sinoptik yang memberikan petunjuk tentang pandangan Yesus tentang peran Mesias. Perlu dicatat bahwa kitab-kitab Injil memberikan informasi tentang pengharapan umum akan Mesias pada waktu itu. Matius melaporkan bahwa para penasihat berbangsa Yahudi dari Raja Herodes mampu memberitahukan secara langsung bahwa Mesias akan dilahirkan di Bethlehem. Itu bisa kita lihat dalam Matius pasal 2 ayat 3-5. Yang berikut adalah Lukas. Lukas mencatat kebingungan orang banyak apakah Yohanes Pembaptis adalah Mesias itu. Bisa kita lihat dalam Lukas pasal 3 ayat 15. Dan hal ini merupakan suatu hal yang menyatakan secara tidak langsung tentang pengharapan mereka. Yang berikut adalah Injil Yohanes. Memberikan keterangan yang lebih khusus lagi, dikatakan bahwa Yohanes Pembaptis dengan tegas menyangkal bahwa dialah Mesias. Itu bisa kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 20. Yang berikut adalah tulisan-tulisan Yohanes. Injil Yohanes menyebutkan dua kejadian tertentu pada waktu gelar Mesias digunakan untuk Yesus. Kedua kejadian ini terjadi pada awal pelayanannya. Yohanes menjaga bentuk Aram dan memberikan terjemahan Yunani. Itu bisa kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 41 dan pasal 4 ayat 25. Tetapi penggunaan gelar Mesias oleh perempuan Samaria dalam Yohanes 4 ayat 25 dapat dipahami karena bagi orang-orang Samaria, gelar itu tidak akan menimbulkan salah pengertian ke arah politik seperti halnya orang Yahudi. Yang berikut istilah Mesias dipakai pada peristiwa lain ketika gelar itu diucapkan Andreas yang memberitahukan Petrus saudaranya. Kami telah menemukan Mesias, itu dapat kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 41. Segera sesudah itu Filipus memberitahu Nathanael, kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi. Itu bisa kita lihat dalam Yohanes pasal 1 ayat 45. Hal ini menyatakan bahwa kemesiasan di antara para murid yang mula-mula ini dimengerti sesuai dengan latar belakang Perjanjian Lama. Tujuan dari tulisan Yohanes adalah supaya para pembacanya percaya bahwa Yesus adalah Kristus anak Allah dalam Yohanes 20 ayat 31. Demi tujuan ini ia memilih dan menyusun bahannya. Ia tidak hanya mencatat peristiwa tentang murid-murid pertama dan orang-orang Samaria, tetapi juga pengakuan Marta dalam Yohanes 11 ayat 27. Pada saat itu kemesiasan dihubungkan dengan gelar anak Allah seperti dalam Yohanes 20 ayat 31. Yang berikut adalah kisah para rasul. Pernyataan pertama dalam jemaat mula-mula pada hari Pentakosta mencapai puncaknya dalam penegasan bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Dalam kisah para rasul 2 ayat 36. Jelas bahwa pernyataan ini penting karena merupakan pernyataan yang pertama tentang Kristus kepada masyarakat umum sejak kebangkitannya. Berikut adalah Paulus. Dalam Roma 9 ayat 5 adalah satu-satunya contoh yang memakai gelar Kristus secara khusus dalam arti Mesias, tetapi bentuk-bentuk seperti Yesus Kristus atau Kristus Yesus atau Tuhan Yesus Kristus yang terdapat dalam seluruh surat Paulus memperlihatkan betapa mendasarnya konsep Kristus itu dalam pemikirannya.
ia tidak meragukan bahwa Yesus adalah Mesias. Dalam surat yang ditujukan kepada orang Kristen Ibrani, kita dapat mengharapkan bahwa ada beberapa bagian yang membuktikan bahwa Yesus benar-benar Mesias. Tetapi ternyata kita menemukan penguraian tema imam besar dan sering kita melihat penggunaan kata Kristus tanpa keterangan sebagai gelar untuk Yesus. Dalam surat 1 Petrus, sebagaimana juga dalam surat-surat Paulus, Kristus telah dipakai hanya sebagai gelar. Tetapi Yesus Kristus dipakai begitu sering sehingga memperlihatkan bahwa hal itu cocok dengan pemakaian biasa dari orang-orang Kristen mula-mula. Yang berikut adalah surat 2 Petrus dan Yudas. Tidak menambahkan banyak keterangan, tetapi perlu dicatat bahwa gelar Mesias ditemukan pada seluruh bagian dalam bentuk Yesus Kristus. Hampir tiap kali dikaitkan dengan Tuhan. Ternyata satu kali Yesus disebut tanpa gelar Kristus dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 2. Peran kemesiasan tentu saja tidak pernah dipersoalkan, meskipun gelarnya telah menjadi gelar yang formal saja. Dalam kitab Wahyu, gelar Yesus hanya dipakai sebanyak 3 kali, itu dalam Wahyu pasal 1 ayat 1, 2, dan 5. Yesus dihadirkan dengan menggunakan nama-nama lain. Pandangan kemesiasan tidak dimunculkan ke depan, bahkan pada penyempurnaan masa sekarang pun tidak. Walaupun tidak diragukan bahwa anak domba yang menang melakukan fungsi dari Mesias yang menang. Gagasan tentang antikristus yang muncul dengan beberapa nama dan mewakili seluruh roh dan kuasa jahat yang bekerja di dunia. Permusuhan antara anak domba dan iblis adalah permusuhan antara Mesias dan anti-Mesias. Kerajaan Allah diperhadapkan dengan kerajaan palsu si jahat. Kemesiasan dalam kitab Wahyu mencapai puncaknya pada waktu pembangunan Yerusalem baru. Yang berikut adalah pentingnya gelar Mesias. Tentang pemakaian gelar Mesias kepada Yesus, kita telah melihat bahwa jemaat perjanjian baru percaya sekali bahwa Yesus menggenapi pengharapan yang lama akan kedatangan seorang penyelamat. Namun, walaupun ia menggenapinya, Yesus sangat mengubah pengertian konsep penyelamat itu. Dalam pengharapan-pengharapan pada waktu itu, Mesias sering dianggap sebagai seorang tokoh politik. Tetapi tidak demikian dengan pengertian orang Kristen mula-mula tentang Yesus. Oleh karena itu, pengharapan-pengharapan populer ini, maka Yesus sendiri tidak memakai gelar Mesias. Namun, pengenalan orang-orang Kristen akan dia sebagai Mesias dan latar belakang gelar itu di antara orang Yahudi bersama-sama berdasar kepada kepercayaan bahwa Mesias adalah wakil Allah dan melalui dialah akan hadir dalam dunia untuk keselamatan.